Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Program ini mempertemukan berbagai pihak, lembaga, warga, dan kalangan berkepentingan. Berdiskusi dan bersinergi mencari solusi, wujudkan Indonesia yang lebih baik. Bersama Skolastika Silvia, inilah Indonesia Connect. Selamat datang di Indonesia Connect. Indonesia Connect adalah inisiatif terbaru Liputan 6 SCTV untuk menjadi wadah, fasilitator dan juga memoderasi semua pihak-pihak berkepentingan terkait program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tentunya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik. Harapannya tentu lewat Indonesia Connect ini semua pihak bisa saling berdialog, bisa saling berdiskusi untuk menghasilkan satu pemahaman dan pastinya solusi nyata yang berdampak bagi warga. Dan ini adalah episode perdana Indonesia Connect yang mengangkat tema menguatkan sinergi menuju kedaulatan pangan nasional. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih dan sudah hadir bersama saya di lingkaran Indonesia Connect pada hari ini. Kita akan sapa yang duduk paling tengah, Mas Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Masdar. Halo Mbak Silvi, apa kabar? Thank you. Baik, thank you banget sudah hadir. Kementerian Pertanian ini kan pastinya punya banyak peran penting ya, khususnya dalam memastikan Indonesia mewujudkan target swasembada pangan. Ya. Nanti akan di-spill nggak nih programnya yang banyak itu? Pasti dong, pasti. Pastinya ya. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama. Nah, selanjutnya ada perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Bara Hasibuan, selaku staf ahli bidang transformasi digital dan hubungan antar lembaga Kemenko Bidang Pangan RI. Bang Bara, kemana ini Pak Menko-nya? Oh, sedang mendampingi Presiden. Sedang kunjungan kenegaraan ya. Russia, yes. Oke, tapi Bang Bara sudah siap juga nih dengan pemaparannya? Pastinya. Dan di sisi kanan saya sudah ada Bapak Eka Febriansyah, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian. Pak Eka, semua nanya, apa sih hubungannya Pegadaian dan swasembada pangan? Oke. Ada ya Pak ya? Ada, nanti Karena akan saya jelaskan. Akan dijelaskan program yang membantu Ya. petani. Betul. Nanti di-spill ya Pak ya? Siap, siap. Oke, Siap. pastinya. Dan untuk menjadikan diskusinya makin hidup, tentunya saya nggak sendiri, sudah ada yang juga nanti akan bertanya langsung ya. Siapa saja? Profesor Dr. Insinyur Purnama Hidayat MSc, dosen Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian ITB. Halo, Prof. Halo Mbak Silvi. Pasti sudah punya banyak pertanyaan. Tadi listnya kita sudah ngomong juga ya Prof ya. Ada. Disimpan, sabar dulu ya Prof ya. Mantap. Pasti. Dan juga ada Mbak Novi Listiana, influencer petani Happy. Hai Mbak Novi. Hai Kak. Mbak Novi ini langsung kita impor dari Boyolali. Iya. Baru nyampe kemarin ke Jakarta ya Mbak Novi ya. Iya, Kak. Oke, Mbak Novi nanti apa aja yang akan diceritain mungkin di sini singkat aja. Ada pengalaman kok bisa viral jadi Novi Petani Happy nanti. Novi Petani Happy, siap menebak kebahagiaan ya pokoknya ya. Kita happy-happy dan pastinya diskusi ini akan berlangsung dengan santai. Boleh tepuk tangannya sekali lagi biar makin semangat. Baik, terima kasih. Nah, bicara soal Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tentunya terkait swasembada pangan, tentunya cita-cita besar ini akan sulit terwujud kalau tidak diturunkan langsung secara teknis. Nah, salah satu tugas teknis itu tentunya menjadi kontribusi dari Kementerian Pertanian. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ya. Mas Dak, silakan. Boleh. Terima kasih Mbak Silvi. Jadi saya kira mungkin program pertanian ini kan menjadi konsumsi publik ya. Jadi selalu dibahas, kemudian juga relate dengan banyak rakyat kita yang berprofesi sebagai petani tentu saja. Dan ini menjadi salah satu dari program Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program utamanya adalah bagaimana kita bisa mencapai swasembada pangan. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, berapa lama saya dikasih waktu nih untuk
punya menjelaskan. 10 menit Mas Dar. Karena nanti kita akan lebih baik tanya jawab sih, biar asik ya. Oke. Baik, jadi gini, mungkin ada 3 poin aja, mungkin saya akan meng-highlight poin gitu ya, karena kalau kita bicara semua tentu saja 10 menit nggak akan cukup. Yang pertama gini, mungkin rakyat bertanya, kenapa sih mesti swasembada pangan gitu. Ada ahli mengatakan kepada saya, pernah menyampaikan kepada saya bahwa ngapain sih Pak Wamen, kan kalau kita ini impor beras, toh kita juga kan ekspor minyak sawit kita besar. Jadi biasa di dunia internasional itu ekspor dan impor. Ini menurut saya adalah opini yang berbahaya gitu. Kenapa sih mesti swasembada dan kenapa mesti ada ketahanan pangan dan di ujungnya kita berdaulat di bidang pangan gitu. Nah artinya swasembada itu kan swasembada, self-sufficient. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat kita dari yang kita produksi sendiri. Nah COVID telah memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita. Bagaimana di situasi sulit semua negara akan bertindak untuk kepentingan negaranya masing-masing. Jadi jangan dipikir begitu kita punya duit, kemudian kita butuh pangan yang kita butuhkan dari negara lain misalnya, kemudian karena kita punya duit, kemudian negara itu di situasi tertentu akan memberikan pangannya kepada kita. Itu pelajaran sangat berharga. Saya kira di tempatnya Pak Menko Pangan sudah sempat disinggung bahwa Pak Zulhas waktu jadi Menteri Perdagangan bernegosiasi dengan satu negara untuk mendatangkan beras dan sampai sekarang itu barang itu nggak pernah ada. Gitu. Nah, kenapa mesti swasembada? Kemudian ada ketahanan. Setelah tahan itu kemudian kita berdaulat. Apa sih kedaulatan? Kedaulatan itu artinya kita memerintah negara dan bangsa kita ini tanpa diintervensi, dirongrong atau dipengaruhi oleh kepentingan lain. Apakah itu kepentingan lain itu bisa negara lain, bisa lembaga lain, bisa LSM, NGO dan seterusnya ya. Kita punya kedaulatan, punya kekuatan untuk mengatur diri kita sendiri. Nah, bayangkan manakala kebutuhan pokok manusia hidup itu selain air adalah makan. Nah, manakala kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, maka jangan nanti disalahkan siapa-siapa, manakala di kemudian hari kebutuhan pokok kita ini menjadi titik lemah kita, nilai tawar kita sangat lemah dalam kita bergaul di percaturan dunia geopolitik di seluruh dunia ini. Artinya negara lain, kelompok lain, ya orang lain, pihak lain yang ada di luar dari bangsa dan negara kita, itu dengan sangat mudah menitipkan kepentingan dia manakala pangan itu tidak kita kuasai sendiri. Setuju. Kan begitu. Sehingga kedaulatan pangan ini tidak bisa ditawar lagi. Kita bisa hidup tanpa handphone, kita bisa hidup tanpa mobil gitu ya. Tapi orang tidak bisa, manusia tidak bisa hidup tanpa pangan. Manakala pangan kurang, orang lapar, mau tidak mau kita pasti menyerah dengan kepentingan. Nah, sehingga Presiden menaruh kedaulatan pangan yang dimulai dari kita bagaimana memenuhi kebutuhan pangan kita ini dengan cara kita berswasembada memenuhi kebutuhan pokok kita. Pertama kebutuhan pokok kita, 1 beras, 2 jagung, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi juga swasembada ini nggak bisa kemudian semua kita penuhi semua. Jadi pelan-pelan. Tahun ini Presiden sudah menargetkan kita tidak impor beras, kita tidak impor jagung, kita tidak impor gula konsumsi, dan kita tidak impor lagi garam konsumsi. Clear di situ. Sehingga kita menuju ke sana. Garam itu menjadi domain Kemenko Pangan bersama dengan Kementerian KKP, tapi 3 diantaranya adalah domainnya dari Kementerian Pertanian. Gitu. Dan alhamdulillah di kuartal pertama ini BPS, bukan pertanian tapi Badan Pusat Statistik kita melaporkan kenaikan produksi padi dan beras kita naik 54% dibanding 2024. Artinya naik 54% dibanding tahun sebelumnya. Jagung naik 39% dibanding tahun sebelumnya. Ya kan itu. Kemudian ada kebijakan. Nah ini saya mau cerita yang kedua, ini kebijakan ya. Yang kedua tapi ada latar belakangnya Mbak Silvi. Saya pernah datang ke acara, ya saya kunjungan kerja di satu daerah, kemudian ada banyak pertanyaan dari masyarakat, kemudian karena pertanyaan tidak bisa saya jawab semua, saking banyaknya, saya ngasih nomor telepon saya ke sekitar 200 atau 300 petani di situ. Kalau ada apa-apa hubungi saya di nomor 0811 sekian.
Saya pikir mungkin yang akan WA saya 100-200 orang. Ternyata ada satu orang ngambil video, taruh di TikTok, viral, ditonton jutaan orang. Dalam satu malam, handphone saya mungkin ada 20-30 ribu WA masuk. Nah, ya macam-macam lah ya, dengan keluhan macam-macam. Tapi saya lihat dari sekian banyak WA masuk, itu ada 4 hal yang menjadi, secara statistik dari yang masuk tadi, itu ada 4 hal yang menjadi kunci atau poin utama yang dibutuhkan oleh petani. Yang pertama, petani itu butuh bibit yang baik, terstandar dan mutunya baik. Dan itu sudah kita penuhi. Kita sudah bekerja sama dengan kampus, ya banyak kampus, ya termasuk IPB di dalamnya, untuk kita semua produksi bibit unggul dari kampus semua kita beli. Itu nomor 1. Yang kedua, orang mengeluhkan tentang air dan irigasi. Dan alhamdulillah sekarang ini Presiden Prabowo sudah, ini menjadi prioritas dalam membangun sistem pertanian kita. Irigasi yang sudah dibangun diperbaiki, yang belum dibangun kita bangun. Sudah ada dianggarkan 12 triliun untuk memperbaiki 83.000 titik irigasi, dan masih ditambah kalau kurang ada 10 triliun lagi standby. Karena ini saking pentingnya. Yang ketiga adalah pupuk. Orang tuh ngeluh pupuk. Dan alhamdulillah dengan adanya efisiensi, ya efisiensi. Orang kan ngira efisiensi itu anggaran APBN 3.000 triliun kemudian dihemat-hemat jadi 1.000, kan enggak. 3.000 tetap dihabiskan, tapi dihabiskan dengan cara yang baik. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan pupuk bersubsidi full 9,5 juta ton di tahun 2025 ini, yang manakala di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 itu hanya 4,7, ya, setengahnya. Sehingga ini sekarang petani, bukan petani nyari pupuk, tapi sekarang pupuk yang nyari petani. Gitu. Yang nomor 4 ya, dari 30.000 WA tadi Mbak. Nah ini kita bisa lihat nih, dulu kita pernah 9,5 terus turun terus. Nah baru di 2025 kita perbaiki gitu ya. Nah yang keempat adalah Pak Wamen, biasanya kalau musim panen raya harga jatuh. Bagaimana caranya harga nggak jatuh? Karena kalau harga jatuh Mbak, semua subsidi kita nggak ada artinya, muspro semua. Subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi uang APBN yang keluar untuk perbaiki irigasi, muspro semua. Karena tujuan ini semua kan selain produksi yang tinggi adalah mensejahterakan petani. Oleh karena itu untuk poin yang keempat, Presiden sudah menetapkan HPP gabah kering dipanen di sawah itu 6.500. Kemudian sudah, dan yang beli 6.500 siapa? Siapa saja, pedagang boleh, siapapun boleh. Pasar yang harus membeli dengan minimal 6.500 gabah kering di sawah. Manakala pasar tidak menyerap karena panen raya, maka disitulah ditugaskan Badan Urusan Logistik Perumbulok untuk mengambil gabah di tengah sawah, di pematang sawah. Kalau dulu Bulog selalu duduk, kemudian orang setor beras, sekarang enggak. Orang Bulog yang datang ke pematang sawah untuk membeli gabahnya. Poin ketiga, ya tadi kan poin pertama kedaulatan, yang ke poin kedua, poin-poin tadi ada 4 saya jelaskan. Yang poin yang ketiga adalah kenapa Bulog ditugaskan tidak membeli beras lagi, tapi membeli gabah 6.500 di pematang dan di sawah. Karena kalau Bulog membeli dan meneruskan membelinya beras, itu artinya Bulog ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan tengkulak. Tapi manakala Bulog datang ke pematang sawah, negara, dalam hal ini arms dari negara adalah Bulog, ketemu sama petaninya. Ketemu 6.500-nya. Dijamin dibeli 6.500-nya. Kemudian manakala di satu titik sawah ada pedagang dan ada Bulog datang membeli gabah yang sama, Bulog selama pedagang swasta membeli minimal 6.500, Bulog tidak ada kewajiban membeli. Jadi ini tujuannya adalah supaya harga terjaga di 6.500, kemudian petaninya sejahtera. Itu poin yang ketiga. Dan poin bonusnya, 3 poin tadi ada poin bonus. Poin bonusnya adalah alhamdulillah Mbak Silvi, sampai dengan bulan Mei kemarin, ya sampai dengan hari ini kita bulan Juni tanggal 19, Bulog telah berhasil menyerap gabah kering dipanen, kemudian digiling jadi beras dan disimpan di gudang,
itu lebih dari 2,5 juta ton. Lebih dari 2,5 juta ton. Kalau ditambah sisa beras yang disimpan di gudang dari tahun 2024, saat ini di gudang Bulog sebagai beras cadangan pemerintah itu totalnya lebih dari 4 juta ton. Dan ini terbesar sepanjang Bulog ada dan terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Nomor 1. Nah nomor 2-nya kapan? Kita lihat di tabel, kita lihat nomor 2-nya tahun 1984 di mana Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Insya Allah ini tren ini akan kita terus pertahankan. Ya. Kenapa? Karena negara kita butuh logistik yang cukup dan petaninya harus sejahtera. Catatan lagi, poin bonus yang kedua, jangan dipikir beras 4 juta itu adalah total semua panenan rakyat kita, salah. Bulog hanya membeli 10% kemungkinan ini dari total panenan ini yang diserap oleh Bulog hanya 10%-nya saja. Hanya untuk yang tidak bisa diserap pasar, tidak dibeli dengan 6.500 diserap oleh Bulog. Begitu. Sehingga panenan kita ini sebetulnya kalau kita nyerap sudah 2,5 juta, artinya sebetulnya panenan itu 25 juta ton. Gitu. Nah, jadi ini untuk menjadi, kadang-kadang kan orang ngertinya, mikirnya bahwa semua panen itu dibeli Bulog, bukan. Bulog hanya membeli kira-kira 10% di daerah-daerah yang sulit, di daerah-daerah yang di mana pasar tidak bisa membeli. Pedagang beras tidak bisa beli, di situ Bulog hadir. Kira-kira itu poin 3 plus bonus 2 yang perlu dan bisa saya sampaikan di momen yang sangat singkat ini. Terima kasih Mbak Sylvie. Masih ada waktu luar biasa. Berarti tadi luar biasa prestasi ya Mas Dar ya? Ya, Stok beras terbesar sepanjang sejarah Indonesia. betul. Wow. Berarti ini kan makin dekat juga nih cita-cita kita kepada swasembada pangan itu Betul. tadi. Nah kalau tadi teknisnya sudah dijelaskan langsung oleh Mas Dar, tentu kita juga mau melihat apa saja langkah-langkah strateginya supaya koordinasinya antar semua pemerintah ini sevisi dan semisi. Karena kita akan mendengarkan coba pemaparan langsung dari Kemenko Bidang Pangan, Bang Bara Hasibuan. Terima kasih Sylvie. Jadi tadi presentasi dari Wamen Mas Dar itu sudah sangat komprehensif ya, sangat-sangat detail dan mencakup apa yang kami di Kemenko Pangan dan juga beberapa kementerian di bawah koordinasi kami, terutama yang sangat kunci adalah Kementerian Pertanian sudah melakukan dan sudah accomplish, sudah berhasil accomplish ya, yang sangat real. Jadi memang begini Sylvie, kalau kita lihat sekarang ini kan dunia ini sangat-sangat bergejolak ya, very uncertain. Ada geopolitical tension, ya. Juga sekarang ada konflik baru antara Israel dengan Iran, ya. Konflik di Middle East yang aslinya itu yang dilakukan oleh Israel, kekerasan terhadap Gaza juga belum selesai. Ada ketegangan antara Amerika dengan China yang walaupun sekarang sudah seperti ini ada semacam kesepakatan soal trade war ini, kita tidak tahu apakah ini akan bertahan, akan terjadi ketegangan baru. Nah intinya adalah geopolitical tension ini akan terus naik. Ya. Sehingga dengan begitu, apa yang menjadi prioritas ya. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden yang seorang dengan latar belakang militer, tentu beliau seorang strategis memahami betul. Tadi disampaikan oleh Mas Dar, betul sekali. Kalau terjadi apa-apa, the worst scenario, terjadi perang. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri kemungkinannya. Kita tidak bisa rule out ya. Betul. Maka pada akhirnya masing-masing negara itu akan mementingkan, memprioritaskan dalam negeri masing-masing. Terutama soal penyediaan makanan. Mereka akan feed their own people first. Yes. Ya. Nah kalau satu negara itu tergantung ya kepada negara lain, terus melakukan import atas basic commodities, atas staple foods, tadi Mas Dar sudah mengatakan ada 4 komoditas itu di Indonesia, maka kalau terjadi apa-apa, bagaimana dengan Indonesia? Yang setiap tahun berpuluh-puluh tahun kita melakukan impor beras misalnya. Tadi betul, saya sebelumnya juga membantu Pak Zulkifli Hasan di Kementerian Perdagangan. Kita pada waktu itu kesulitan, kita harus melakukan impor beras. Karena produksi turun, stokpil kita tidak mencukupi, Mas Dar. Kita melakukan negosiasi dengan satu negara. Tapi kita harus ya semacam tentu saja untuk kepentingan nasional, semacam setengah begging gitu mengemis. At the end of the day tidak juga diberikan.
kita minta waktu itu kira-kira kalau nggak salah berapa ratus ribu ton gitu ya, Mas Dar ya. Dan akhirnya negara itu mementingkan, enggak, kita harus mementingkan dalam negeri kita. Nah itu salah satu contoh konkret, dan itu belum lama yang lalu, itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, jadi dengan begitu memang ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgent ya. Sudah waktunya memang kita menciptakan ini dinamakan dengan self-sufficiency, ya, when it comes to food, ya, when it comes to makanan yang menjadi basic dari bangsa kita. Dan saya pikir ya, dengan adanya kesadaran tersebut ya, maka Presiden Prabowo merasa perlu untuk dibuat kementerian baru, untuk membuat koordinasi ya, untuk bisa membantu beliau, usaha beliau untuk menciptakan swasembada pangan ini menjadi lebih efektif koordinasi itu. Ya kalau dulu kan yang soal makan ini dibawa Kementerian Perekonomian, terlalu besar. Nah dibikinlah yang lebih spesifik, lebih narrow, lebih sempit, Kementerian Koordinator Pangan. Ya. Dan ada 4 kementerian di bawah koordinasi kami, 1 Kementerian Pertanian tentu, 2 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3 Kementerian Lingkungan Hidup, 4 Kementerian Kehutanan ya. Kehutanan udah saya sebut tadi ya, Kehutanan, dan ada 2 badan kunci, 1 Badan Gizi Nasional dan 2 Badan Pangan Nasional. Dan memang setelah dibentuk ini bulan Oktober, kita langsung bekerja, we hit the ground running, Sylvie. Terutama 1 soal koordinasi ya, karena di berbagai macam policy, kebijakan soal makanan ini, soal pangan, itu bukan hanya mencakup 1 kementerian saja, tapi ada interagency yang involved gitu. Contohnya misalnya tadi Mas Dar mengatakan soal pupuk. Pupuk itu bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian, soal distribusi pupuk masalah. Yeah. Ada juga keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri misalnya, soal data penduduk, soal data petani. Kemudian ada juga keterlibatan kunci dari BUMN, PT Pupuk Indonesia yang diberikan authority untuk melakukan distribusi pupuk. Jadi itu disinilah relevansinya dibentuk Kemenko Pangan. Nah, tadi di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan yang orang yang memang sangat cepat ya, langsung bekerja secara cepat, dan salah satu partner kami yang sangat kami andalkan adalah Mas Dar ini, wamen yang sangat dynamic ya, dan begitu sangat handal bisa mengikuti kecepatan dari Menko kami. Tadi Mas Dar mengatakan memang misalnya cepat satu kita lakukan bulan Desember, kita sudah memutuskan di rapat kabinet di bawah presiden, di bawah pimpinan presiden, langsung diputuskan kita harus memaksa diri ya. Kita mulai dengan 4 basic food, basic commodities. 1 beras, 2 jagung, 3 gula, dan 4 garam. Gula untuk konsumsi dan garam untuk konsumsi, bukan untuk yang dikonsumsi oleh industri. Kita putuskan tahun ini kita harus paksakan, kita coba, kita tidak impor. Ya. Kita mulai dengan beras. Apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah fungsi dari Kemenko Pangan. Ya. Kita melakukan koordinasi, tentu kuncinya the key apalah, kita harus bisa melakukan boost the production. Produksi dari pertanian kita. Dan itu ternyata sudah bisa kita lakukan pada 6 bulan terakhir ini, produksi kita meningkat tajam. Ya. Yang kedua, kita sudah mengidentifikasi misalnya, kita mengidentifikasi langsung kenapa misalnya, produksi kita itu terus-menerus turun atau stuck ya. Jadi konsumsi beras kita setiap tahun itu rata-rata 32 juta ton ya, Mas Dar ya. Sedangkan produksi kita itu 31 juta ton. Jadi memang kita short itu 1 jutaan ya, kadang-kadang 1 juta, 1,5 juta. Nah memang kita harus import setiap tahun. Import itu bukan hanya untuk menutup gap defisit itu, tapi juga untuk memastikan ada stockpile ya di Bulog, ada di cadangannya, di manage oleh Bulog itu cukup. Sehingga kalau ada apa-apa, kita bisa melakukan operasi pasar dan segala macam. Kalau ada krisis, ada apa, kekeringan dan segala macam, untuk mengantisipasi produksi bisa turun jeblok. Nah kita antisipasi, 1 produksi kita tingkatkan, itu sudah naik. Kedua, ternyata ada masalah antara hubungan petani ya, di supply chain itu. Selama ini ternyata petani mungkin tidak merasa mereka perlu untuk menjual ke Bulog karena harganya terlalu rendah. Sehingga Menko kami mempunyai ide, bagaimana kalau kita coba approach baru. Kita mulai dengan minimum price. Ya. Jadi bukan maximum price, tapi minimum price. Presiden Pak Prabowo setuju, diputuskan minimum price itu yang harus dibeli oleh Bulog. Ya. Gabah tadi bentuknya bukan beras yang sudah diproduksi, sudah jadi, tapi gabah yaitu adalah 6.500. Sehingga dengan begitu, 1, petani merasa senang untuk menjual ke Bulog karena harganya bagus kan.
Ya. Yang kedua kita menjaga market price. Yes. Sehingga minimum 6.500. Sehingga dengan begitu memang kesejahteraan pemasukan yang diterima oleh petani itu menjadi layak ya. Dan itu kita tuangkan dalam bentuk impres ya Mas Dar. Impres yang kita berikan tugas kepada Bulog untuk memastikan bahwa kalau mereka membeli gabah dari petani itu adalah nilainya minimum ya 6.500. Kemudian juga nah ini tadi Mas Dar betul sekali mengatakan para petani kita sangat tergantung kepada pupuk bersubsidi. Dan kalau soal produksi, kita cukup. Karena kita punya PT Pupuk Indonesia dengan beberapa anak perusahaannya yang memproduksi pupuk bersubsidi. Pupuk yang spesial ya, yang disalurkan melalui melalui mekanisme subsidi. Ya. Ternyata selama ini kita identify terjadi masalah pada distribusi. Masalahnya apa? Terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak red tape. Ya. Dan kebetulan Pak Presiden Prabowo beberapa hari lalu dalam satu pidato mengatakan harus ada ratusan izin yang diberikan sebelum pupuk itu bisa didistribusikan. Betul sekali. Harus ada izin dari Kementerian Pertanian, dari dalam negeri karena soal penduduk, ya kan? Dari Pemda, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, mana lagi Mas Dar? Ada 13 kementerian lembaga. Bayangkan, untuk menyalurkan pupuk bersubsidi aja 13 kementerian. 140, Dari pusat sampai ke tingkat kabupaten. 145 aturan. Meja atau aturan yang harus dilalui. Bayangkan. Cuma pupuk lah Begitu ya. pupuknya disalurkan ya udah Pak Petani bilang kita udah nggak butuh lagi. Terlambat ini, gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, Pak Menko punya ide, ini kita harus lakukan streamlining. Jadi di streamline lah, dipangkas lah itu. Dengan kemudian kita menghasilkan satu perpres ya, Mas Dar ya. Ya, Perpres untuk distribusi pupuk subsidi. pupuk bersubsidi ya, bukan yang pasar ya. Sehingga dengan intinya adalah dengan perpres itu kita melakukan streamlining. Kita memberikan otoritas kepada PT Pupuk Indonesia untuk bisa menyalurkan pupuk bersubsidi langsung kepada users. End usersnya itu adalah siapa? Petani. Ya. Begitu. Jadi tidak perlu lagi itu approval dari pertanian, dari dalam negeri, dari Pemda, dari segala macam 140 meja itu kita skip semua sehingga langsung. Nah, itu bisa langsung cepat. Begitu. Sehingga petani memang mendapatkan pupuk bersubsidi pada waktu yang memang tepat gitu. Sehingga tidak miss. Begitu. Nah, itu jadi itu beberapa hal yang sudah kita lakukan. Nah, itu semua itu adalah memang pada esensinya memerlukan koordinasi, Silvi. Koordinasi, sinergi, itulah pentingnya mesti kompak ya semuanya Bang Bara ya Mas. Simplifikasi. Streamline. Jadi memang masalah kita selama ini ya, Indonesia ini adalah begitu complicated ya kalau melakukan sesuatu. Prosedur, proses. Nah, ini tugas dari Kementerian Kemenkopangan dan kami bersyukur bahwa itu sudah beberapa accomplishment yang bisa dihasilkan oleh Kemenkopangan di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan melakukan simplifikasi ini. Sehingga betul-betul proses bisa jadi lebih simpel, pupuk bisa langsung disubsidikan, disalurkan subsidi, langsung disalurkan kepada end users. Kemudian produksi dari pertanian bisa kita tingkatkan. Kemudian petani sekarang kesejahteraan bisa lebih dijamin karena Bulog memberi dengan harga yang baik tadi, yang baik bagus gitu, ya, yang kompetitif ya. Yes. Jadi, dan kita tidak diatur oleh perusahaan swasta. Selama ini kan kita seperti at the mercy of perusahaan swasta. Mereka mendikte market price, begitu kan Mas Dar? Oke Bang Bara, kita dapat semua poinnya ya tadi betapa pentingnya saling kompak, kerjasama antar kementerian dan pastinya kenapa swasembada pangan itu penting karena kondisi global, geopolitik, ekonomi, that's why kita harus mandiri ya dalam menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. Nah tadi sudah ada Kemenkopangan, sudah ada Kementerian Pertanian dan saya juga mau bertanya ke Pak Eka yang tadi kita jelaskan di awal kenapa ya PT Pegadaian ini berhubungan dengan swasembada pangan ya Pak Eka ya karena PT Pegadaian punya satu program yang namanya TGIF ya. TGIF tapi bukan Thanks God It's Friday ya Pak Eka ya, bukan ya. Oke, TGIF yang ini beda karena luar biasa dampaknya. Langsung kita lihat, ini dia tayangannya. Pegadaian sebagai perusahaan badan usaha milik negara tidak hanya fokus dalam bisnis, namun juga peduli terhadap keberlangsungan lingkungan. Pegadaian melalui program tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Menghadirkan Brigade Integrated Farming sebagai pengembangan dari program kepedulian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dimulai dengan pengolahan sampah organik, kemudian dikembangkan dengan konsep pertanian yang terintegrasi, yaitu pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Program ini dilaksanakan ke sejumlah kelompok tani di wilayah Indonesia. Ini salah satu program yang ditujukan untuk percontohan pertanian organik yang rendah karbon dan ramah lingkungan dan menjadi makanan yang sehat untuk masyarakat. Program ini juga bertujuan menyiapkan petani menjadi mandiri dan menjadi petani yang baik untuk lingkungan dan mampu menata keuangannya dengan menabung emas untuk masa depan keluarga. Itu dia ternyata TGIF, The Gade Integrated Farming ya. Gadenya dari pegadaian gitu ya Pak Eka, benar ya saya ya. Oke Pak Eka, boleh dijelaskan lebih lanjut soal TGIF ini? Ya, baik, terima kasih Silvi. Jadi tadi sejalan disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Bara juga, kenapa sih saat ini pegadaian yang mana sebagai jasa keuangan masuk ke swasembada pangan, mungkin gitu ya. Jadi sebagai sebuah BUMN tentu saja kami di bawah TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan kami, kita ada 3 flagship di mana ada 3 bidang yang menjadi fokus kami saat ini, yaitu di bidang lingkungan, kemudian di bidang pendidikan dan ekonomi sosial. Nah, di bidang lingkungan ini tadi sudah ditayangkan terkait dengan The Gade Integrated Farming. Ya. Ini diawali mungkin kalau kita lihat di 7 tahun yang lalu, di tahun 2018, kami memulai dulu ada namanya program memilah sampah menabung emas. Ya. Jadi dulu mengumpulkan sampah, kita Bisa kerjasama dapat ada 425 bank sampah seluruh Indonesia. Kemudian kita pilah sampah-sampah itu, di mana sampah yang anorganik ini kita nilai, kemudian nilai tadi langsung dikonversi dalam bentuk emas. Nah seperti itu. Nah sejalan seiring waktu, kemudian pada tahun 2023, kita melihat bahwa ternyata sampah yang dikumpulkan ini ada 2 jenis. Satu sampah anorganik tadi, kemudian yang kedua adalah sampah organik. Nah sampah organik ini kami tentu saja kerjasama dengan kampus ya, kemudian juga ada lembaga swadaya masyarakat juga yang terkait dengan lingkungan, dengan pertanian ini. Nah kami kembangkan, makanya kemudian muncullah yang namanya The Gade Integrated Farming di tahun 2023. Di sana cikal bakalnya adalah kita melihat bahwa gimana kita bisa mengolah limbah ini ya untuk bisa menjadi pupuk. Ya. Jadi saat itu ada kondisi di mana di sektor peternakan ada kesulitan untuk membuang limbahnya, kotoran hewan, kohenya. Kemudian yang kedua lagi kita lihat di pertanian juga banyak petani-petani yang mungkin membutuhkan pupuk saat itu. Nah, kemudian kita kerjasama dengan kampus ini tadi, kita kembangkan metode mengubah ya kotoran hewan tadi untuk bisa menjadi pupuk. Nah seperti itu. Nah kemudian di tahun 2025 ya saat ini kami kembangkan lagi yang tadinya dari kotoran hewan, kemudian kita kembangkan lagi dengan dari sampah-sampah organik seperti bekas buah-buahan, kemudian bekas sayuran dan sebagainya ini kita kembangkan lagi sehingga bisa menjadi pupuk cair, kemudian ada juga pupuk hayati, ada juga enzimatik. Dan ini sudah kita terapkan di beberapa kota, di beberapa kelompok tani juga. Dan memang alhamdulillah dampaknya yang terakhir kemarin kita panen juga tuh di kelompok tani di Karawang juga, ternyata cukup signifikan juga sih. Jadi bisa menekan kos produksinya dan juga dari sisi hasilnya kemarin dari 1 hektar yang biasanya petani ini bisa 5 ton ya biasanya seperti itu, kemarin sempat sampai di angka 6 sampai 6,5 ton seperti itu. Nah tentu dengan kos yang minim yang lebih kecil ini kemarin kami harapkan bisa meningkatkan pendapatan si petani tadi. Nah kemudian kaitannya dengan pegadaian apa nih? Ya yang pertama tadi kita awali tentu saja dengan adanya edukasi, kita dampingi. Jadi kelompok tadi kita dampingi, kemudian kita bantu bagaimana caranya membuat pupuk tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya lagi kita minta mereka tentu saja menjalankan SOP-nya kan mesti jalan ya. Artinya
berapa lama sekali sih ini dilakukan prosesnya dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhirnya ketika sudah panen, kita juga harapkan ada edukasi juga ke kelompok tani supaya ini nggak semuanya lari ke konsumtif ya. Jadi ada sebagian keuntungan ini tadi yang juga kita wujudkan dalam bentuk emas tadi. Makanya kemudian ya kita inginnya ketahanan pangannya di sini, petani juga bisa tumbuh sehat juga secara ekonominya seperti itu. Itu garis besarnya seperti itu. Nah, saat ini kami sudah lakukan di 8 kota dan juga sudah melibatkan kurang lebih ada 825 hektar sawah saat ini. Tapi memang tentu saja akan jauh lebih nendang lagi nih Pak Wamen. Kalau seandainya nanti mungkin bisa melibatkan banyak BUMN, mungkin institusi lain juga. Dan saat ini pun kami mencoba mengajak kolaborasi juga dengan beberapa teman-teman di BUMN juga. Karena mereka pada prinsipnya melihat hasil ya. Kita lihat hasilnya ternyata memang dari beberapa kali hasil kita di beberapa titik ini yang kita lakukan piloting. Ya, terus terang saat ini kita lakukan piloting di 8 kota ini. Hasilnya ya cukup signifikan. Ya cukup signifikan sekali. Kenapa? Karena memang itu tadi hasilnya juga cukup bagus ya sehingga nilai harga jualnya juga cukup bagus. Yang kemarin kita di Karawang itu bisa menjual di angka 7.000 Pak Wamen. Ya dengan gabah langsung dengan dengan pabrik yang ada di lokal di sana di Karawang sana. Dan kemarin banyak sekali dari sekitarnya juga yang kemudian ingin mencoba gitu. Tentu saja ya nanti kita secara bertahap kami lakukan juga. Tentu kita akan melihat juga sambil jalan selalu kita improve dan kita kerjasama juga dengan kampus dan juga beberapa institusi tadi. Kita coba terus perbaiki teknologinya seperti apa. Sehingga harapan kita tentu saja kualitas produksi yang nantinya juga akan berdampak kepada penghasilan si petani akan semakin meningkat. Seperti itu sih garis besarnya. Luar biasa, ini gak hanya mengajarkan petani untuk bagaimana bertani dengan baik, tapi juga mengajarkan investasi tadi ya Pak Eka ya. Udah diajakin collab loh Mas Dar, Mbak Bara. Pokoknya seberapa pegadaian kuat saya dukung. Oh, siap. Kita salut dengan inisiatif. Makin banyak makin bagus. Enggak ada, mesti lebih banyak ya inisiatif. Ya, soalnya petani aja semua. Udah nanti saya bantuin. Betul Bang ya? Sangat, kita dorong, kita push. Kita ada kisah inspirasi juga ya. Jadi ada petani yang dari situ kita kan ada produk juga dari tabungan menyicil emas itu mereka bisa untuk daftar haji gitu. Ternyata ada juga yang dia dari ngumpulkan itu, dia kumpulkan sampah organik, kemudian jadi pupuk dan sebagainya, dia tabungkan, kemudian dia daftar haji seperti itu. Ya, jadi banyak dampak positifnya lah bagi petani ini. Iya betul, dan dirasakan langsung ya kayak oleh mereka ya. Iya betul. Mengemaskan Indonesia kini dan nanti, Pegadaian Bullion Service, pilihan terbaik masa kini. Tadi kita sudah dengar apa yang dilakukan Pegadaian, apa yang dilakukan Kementerian Pertanian, apa yang dilakukan Kemenko Pangan. Nah, Prof sepertinya sudah nulis satu buku dia. Sudah jadi satu buku. Pasti banyak banget pertanyaan ya Prof ya. Prof, silakan. Terima kasih Mbak Silvi. Saya mencatat beberapa hal. Pertama sebenarnya swasembada ini kelihatannya memang harus dan semua harus terlibat. Jadi nggak hanya yang di pemerintahan, akademisi, masyarakat semuanya menurut saya ini harus terlibat dan saya kira acara semacam ini bagus supaya masyarakat juga aware, juga ngeh bahasa Jawanya bahwa kita semua harus memikirkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, semuanya hampir sama, intinya meningkatkan kesejahteraan petani. Betul. Jadi percuma kalau kita swasembada, tapi kesejahteraan petani tidak naik. Karena sering produksi meningkat, tapi kesejahteraan petani itu tidak naik. Saya tadi juga ngobrol dengan petani happy ini, sering yang mendapat untung banyak itu middleman. Jadi petani 3 bulan bertani, kemudian middleman itu hanya 1 hari pula ke petani, jual ke pasar, dia untungnya jauh lebih banyak dibandingkan yang bertani 3 bulan. Nah ini kelihatannya juga di jangka panjang nanti harus diperbaiki juga, mudah-mudahan ada sistem. Mungkin keterlibatan negara ini kelihatannya diperlukan juga. Kemudian
tantangannya ini juga banyak kalau menurut saya. Tadi rata-rata yang disebutkan keberhasilan semua ya Pak ya. Mohon maaf, jadi kalau saya lihat sebenarnya banyak sekali tantangannya. Jadi pertama misalnya untuk program yang 3 juta hektar misalnya, itu kan mungkin untuk menyiapkan tanahnya nanti ini banyak juga permasalahan. Saya yakin nanti akan diceritakan juga, kemudian banyak kontroversi di kehilangan biodiversitas, kemudian iklim, ini juga kelihatannya unpredictable. Mungkin sekarang kita panen bisa naik, karena iklimnya mendukung, alam mendukung. Itu uncontrollable oleh kita gitu. Dan mungkin suatu saat jangan-jangan juga ada iklim yang parah, nah kita harus mitigasi juga ini, kira-kira bagaimana meminimalkan dampak iklim juga. Kemudian kalau di tempat baru, terutama khusus yang 3 juta hektar ini, Mas Dar, kayaknya ini agak-agak hot ini soalnya, kontroversinya. Jadi nggak apa-apa, tapi saya tanyakan saja gitu. Karena saya yakin pemerintah yang sekarang ini punya strategi juga. Pengalaman sebelumnya itu banyak kegagalan di program ini. Ya. Nah, karena itu saya penasaran, saya yakin kalau berani membuka lagi, ini pasti sudah punya strategi nih. Pemerintahan sekarang nih, kira strateginya apa nih? Mulai dari mungkin lahan, kemudian petani menyiapkan petaninya, karena di Kalimantan dan di Papua itu kan culture-nya mereka itu tidak seperti orang Jawa yang bertani seperti itu kan. Kemudian belum lagi masalah baru nanti hama dan penyakit dan seterusnya. Kemudian itu. Kemudian yang untuk Bang Bara, tadi juga ngobrolnya yang berdua ini kelihatannya rice base semua gitu. Jadi arahnya itu lebih ke padi itu. Padahal sebagai contoh aja tadi Prof. Oke. Kita juga ngomong soal jagung kan soal. Betul. Tapi kita nggak sempat. Iya. Udah dipotong sama Silvi. Nanti lagi setelah ini berarti. Ya justru itu, karena itu saya ingin menambahkan bahwa kita itu jangan lupa import gandum itu 10 juta ton. Yes. Ya. Itu banyak sekali. Kemudian kedelai itu mungkin 6 jutaan mungkin ya. Karena 40% itu kita nanam. Ya karena memang gandum dan kedelai itu bukan daerah tropis, memang itu daerah subtropis, jadi memang wajar. Tapi kelihatannya kalau kita bisa mendidik masyarakat untuk tidak tergantung ke gandum misalnya. Kita sumber karbonnya misalnya dari Singkong. Singkong bagus, ya saya setuju juga gitu. Enak juga singkong kan sebenarnya kan, tergantung mengolahnya sebenarnya. Sama sosialisasi, karena ini lebih culture saja. Jadi culture makan kita seperti nasi kan rasanya kalau kita makan bakso sekenyang apapun, kalau bukan makan nasi kan belum kenyang gitu. Nah ini kan culture saja kan. Itu kan main source of carbohydrate kan. Betul. Nasi. Betul. Gitu. Jadi karena itu mungkin perlu dipikirkan juga mungkin sagu dari Indonesia Timur, kemudian singkong, kemudian termasuk jagung itu saya kira setuju sekali itu perlu dikembangkan juga supaya kita tidak tergantung ke padi saja. Karena sayang juga di daerah saya di Darmaga ini, di kampus banyak sawah-sawah yang berubah menjadi alih fungsi menjadi perumahan, menjadi ini kan plastik. Iya. Jadi sayang, saya jangan-jangan nanti padi ini juga produksinya lama-lama bisa menurun juga. Dan sedangkan membuka yang baru itu tantangannya juga tidak sedikit gitu kan. Yes. Nah, ini kelihatannya perlu diantisipasi juga. Jadi mudah-mudahan juga dipikirkan juga sosialisasi ke masyarakat, tidak harus makan nasi katakanlah misalnya. Diversifikasi. Betul, diversifikasi itu ya, karbo ini. Karena tergantung masaknya sebenarnya. Kemudian untuk yang Pegadaian, waduh TGIF-nya saya suka Pak, Thank is Friday. Jadi kalau sekolah dulu saya di luar itu kalau Rough Friday itu mahasiswa itu seneng karena malamnya itu bakal. Tapi kalau Minggu, waduh besok Senin udah repot tuh Pak ya. Betul. Tapi ini programnya saya kira bagus dan pasti semua orang juga kaget. Ini Pegadaian urusannya kan zaman dulu gade itu ya gade gitu kan ya. Tapi sekarang punya program yang menurut saya terlepas dari namanya, saya kira ini bagus sekali dan menarik nih. Kenapa emas nih? Saya yakin juga mungkin tadi belum dijelaskan ini. Jadi kelihatannya ada alasan kenapa emas. Karena kalau dolar mungkin akan berubah Pak ya. Siapa tahu suatu saat standarnya bukan dolar lagi misalnya Pak ya. Kemudian yang integrated farming itu saya kira juga ide yang cerdas, walaupun tidak mudah Pak. Karena tidak semua daerah bisa untuk integrated farming ini. Jadi mungkin daerah yang ada pertaniannya, ada airnya, kemudian peternakannya. Nah itu memang ideal gitu.
Nah, seberapa banyak daerah ini yang bisa untuk ini mungkin kalau ini diduplikasikan juga mungkin terbatas juga. Nah, mungkin tantangan ini mungkin mudah-mudahan nanti juga dipikirkan tidak harus yang model integrated yang tiga-tiganya itu, mungkin ada yang cukup air dengan, dulu ada minapadi namanya kalau di Jawa tuh. Jadi sawah dengan ikan saja gitu. Tidak harus dengan ternak gitu. Jadi tidak harus integrated itu tiga-tiganya gitu, mungkin gitu. Mungkin itu saja, sementara. Prof. Itu baru satu bab ya, Bapak-bapak ya, pertanyaan Prof. Purnama ya, belum satu buku. Oke, Mas Dar mungkin dulu ya yang akan menjawab tadi soal bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan keberhasilan program cetak sawah 3 juta hektar ya, terlepas dari banyak tantangan yang mungkin ditemui tadi ya, Prof ya. Iya, mungkin ada strategi baru yang kita ingin tahu semuanya. Ya, gini. Cetak sawah ini adalah jaminan masa depan. Jadi maksudnya begini, ini kan orang kita ini kan kecenderungannya cetak sawah hari ini, besok maunya langsung panen gitu. Ini saya harus katakan bahwa cetak sawah ini take time. Tapi kalau nggak kita kerjakan saat ini, itu pasti kalau nanti terlambat gitu. Penduduk Indonesia ini naiknya kan cukup tinggi ya kenaikannya ya, dibanding dengan tadi udah disinggung juga tuh kan di Dramaga tanah jadi perumahan dan seterusnya, itu kan artinya konversi lahan kan juga terjadi. Sekarang ini kita punya lahan itu sekitar 7,3 juta hektar di seluruh Indonesia. Nah, luas panen kita itu 11 juta. Jadi Indonesia ini rata-rata panen 1,4 kali gitu dalam setahun. Rata-rata, Pak. Ya ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang cuma sekali. Nah, itu kalau di rata-rata se-Indonesia itu 1,4 kali. Nah, kenapa harus mencetak sawah 1 juta, 2 juta, katakanlah tadi Prof menyampaikan 3 juta. Begitu ada cetak sawah 3 juta, hitungan kita itu menjamin pangan kita untuk 80 sampai 100 tahun yang akan datang. Kan kita tidak boleh berpikir kita hidup hari ini, kita harus memikirkan kelangsungan survival dari bangsa kita itu sampai dengan forever gitu, sampai dengan selamanya. Nah, itu satu. Yang perlu saya jelaskan di sini, 3 juta itu nanti saya bisa kasih gambarnya. 3 juta itu jangan diartikan kita datang, kemudian itu ada hutan lindung, kita babatin semua, terus kita tanemin jagung atau tanemin padi gitu. Jadi Indonesia itu punya namanya potensi. Potensinya namanya lahan rawa, Mbak Sylvie. Orang nanam padi, orang nanam jagung, nanam apa saja, itu yang paling esensi yang tidak bisa kita kontrol, itu selain cuaca, itu adalah air. Kalau pupuk itu bisa kita upayakan, ya bibit bisa kita upayakan. Nah, yang tidak bisa kita kontrol selain cuaca itu adalah ketersediaan air. Nah, maka lahan rawa mineral ya, ini menjadi satu potensi kita. Nah, lahan rawa mineral ini di seluruh Indonesia itu ada lebih dari 6-7 juta hektar gitu, yang tersebar tidak di Pulau Jawa, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, di Papua Selatan ya, itu ada. Nah, yang kita bangun itu basisnya itu. Jadi jangan kemudian wah Pak nanti ini deforestasi. Anda kapan-kapan orang tuh harus tahu dan mungkin perlu juga ada sosialisasi khusus, Bang Bara. Saya datang ke Sumatera Selatan, itu sepanjang mata memandang itu ada rumput ilalang, di atas rawa air nih, ya ada pohon 1-2 lah gitu. Kemudian Bupati di situ menyampaikan, Pak kalau musim kemarau nih, Padang ini biasanya kebakaran hutan. Jadi orang tuh susah madamin api di tengah rawa itu susah. Maka salah satu caranya kita convert jadi lahan produktif. Jadiin sawah. Jadiin sawah itu bisa tanamin macam-macam, nggak hanya padi, bisa jadi jagung, bisa jadi kedelai dan seterusnya. Nah, jadi poin pertama tadi saya jelaskan untuk jaminan masa depan. Jangan dipikir kita cetak sawah tahun ini, tahun depan panen bagus. Dan itu butuh waktu 2-3 berapa siklus panen baru akan normal, Pak. Jadi karena tahu bahwa sampai dengan menghasilkan dalam kondisi normal butuh waktu, maka kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Kalau bukan kita yang ngerjakan, siapa lagi? Itu saya sebentar ya. Satu. Yang kedua tadi kita enggak Nah, yang kemudian yang ketiga, orang menyampaikan kan udah sering dari zaman
Pak Harto dulu ada cetak sawah ini. Apa yang bikin gagal? Yang bikin gagal itu Pak, dulu mindahin orang yang nyangkul Pak. Jadi orang datang dipindahin ke Kalimantan, dikasih lahan, terus mereka nyangkul. Manual, mekanisapi gitu loh. Jadi bukan mekanisasi lagi, tapi namanya mekanisapi. Maka yang sekarang kita kerjakan, itu namanya mekanisasi. Setiap yang kita cetak, itu kita sudah equip dengan alat. 200 hektar, ya ini, ya dengan mekanisapi ini ya, pakai sapi, terus pakai orang ini. Pak, kalau satu orang ngelola 1.000 atau 200 hektar, itu sampai lebaran kodok nggak akan selesai Pak. Tapi apa yang terjadi dengan modernisasi, dengan mekanisasi, dengan traktor, dengan combine harvester, dengan rice transplanter, dengan teknologi, dengan dryer, dengan drone. Jadi orang tuh nyemprot tuh nggak lagi ngek-ngek, misalnya mesti pakai drone. Orang tuh nanamnya pakai drone. Nah, mekanisasi Pak. Apakah sudah berhasil Pak Wamen? Sudah berhasil di beberapa titik. Bagaimana caranya? Lahannya kita cetak. Kemudian warga setempat, pemuda-pemudanya, petani milenialnya, itu kita kumpulkan 15 orang satu kelompok, namanya brigade. Nah, kemudian kita kasih alat mesin semua, mengelola 200 hektar. Saat ini Kementerian Pertanian sudah punya 2.700 lebih, hampir 3.000 brigade yang tersebar di seluruh Indonesia di luar Pulau Jawa. Nah kemudian dia ada punya alat, ini bikin kelompok dilatih. Jadi orang itu kalau nunggu harus berbudaya nanam padi, nanam jagung dulu, wah kelamaan Pak. Tapi kalau dengan alat maka relatif penyesuaiannya lebih cepat. Nah mungkin Prof pernah dengar bahwa ikutlah petani milenial nanti gajimu 15 juta. Ya, pernah dengar nggak ya di sosmed ada ya. Itu bukan kok daftar lulus kemudian digaji 15 juta, keliru. Itu artinya bagi orang boleh dan bisa menjadi petani milenial brigade pangan di luar Pulau Jawa, ikut dalam satu kelompok dikasih alat dan penghasilannya Pak itu 10, 15, 20, 25 juta. Di Merauke ada namanya Martinus, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan seterusnya. Itu anak muda yang kerja Pak. Dan itu penghasilannya dari mana duit 20 juta itu? Dari 200 hektar yang dia kelola, dari yang dia panen dalam setahun 3 kali panen, dijual, dikurangi biaya, ini kemudian dikurangi lagi bagi hasil, manakala lahan itu punya masyarakat misalnya, maka bagi hasilnya itu dibagi 15 orang, dibagi 12 bulan, satu orangnya itu 20-15 juta. Dan ini lebih, ya bahkan lebih tinggi daripada gaji menteri Pak. Gitu. Nah, dan ini terjadi dan sudah ada 2.700 lebih dan ini akan terus bertambah di Kementerian Pertanian untuk mengelola apa? Mengelola lahan-lahan rawa, lahan-lahan tidur yang selama ini tidak termanfaatkan. Jadi mohon di forum ini yang jadi catatannya adalah jangan dipikir tuh kemudian kita jadi kayak raja hutan main babatin semua. Keliru itu, salah. Please, jangan juga diteruskan. Ini narasi yang keliru Pak itu. Oke. Nah itu kira-kira penjelasan saya. Kalau yang lain-lain nanti Bang Bara lah yang nambahin. Ya. Ada nanggapi yang disampaikan sedikit boleh? Boleh singkat saja Ya. Prof. Saya kira bagus sekali program sudah disampaikan ya. Saya pikir ini sawah yang sudah subur saat ini kan sering dibuat bangunan. Nah itu tidak ada proteksi, tidak ada undang-undangnya. Sedangkan itu ada Prof, ada. Itu ada. Ada ya? Di mana BPN ya, di agraria ada Pak, ada lahan dilindungi lahan itu ada Pak. Ya. Jadi maksud saya tadi kan menanggapi saya masalah food estate. Kemudian ya, yang 7,3 bagaimana? Ini bagaimana caranya diproteksi. Nah itu maksud saya. Kemudian yang panen sekali jadi 2 kali, yang panen 2 kali jadi 3 kali, caranya bagaimana? Caranya irigasi dibereskan. Kalau susah irigasi, kelamaan bangun irigasi, kita ini ada namanya pompanisasi Prof. Jadi kita bagi pompa, kemarin aja tahun 2024, itu Kementan bagi 70.000 pompa seluruh Indonesia. Jadi kalau nunggu bikin paritnya itu kan kelamaan, nah udah dari sumber sungai mana terdekat pompa. Dan alhamdulillah Prof, produksinya bisa terlihat di kuartal pertama tadi saya sampaikan, naik 54% beras, 39% jagung, itu yang tercatat oleh BPS, nanti yang masalah kedelai dan lain-lain saya juga bisa jelaskan. Nanti Bang Bara mungkin bagiannya yang jelaskan itu.
Intinya Prof, kalau kita punya lahannya cukup, kemudian kita nanam padinya sudah cukup, sudah swasembada, maka nanam jagung. Sudah nanam jagung swasembada, masih sisa. Kita tanami tanaman yang di mana kita masih impor. For your information saja bahwa kita sudah nyari teknologi sampai ke Yordania kemarin, ini ke Rusia, kita mau nanam gandum, Prof. Jadi saat ini sudah belajar untuk menanam Harus. gandum ya? Ini gandum ini, kita ini makan mie, dari 3 kali makan, satunya makan mie, Bang. Gorengan Pak juga Pak. Dan juga goreng. Tempe goreng deh ya? Iya, nah gandum ya ketiga nih, gandum, kedelai, sama bawang putih. Ini kita impor Itu besar. banyak sekali itu. Betul. Dan Oke. ini kita lagi, Presiden sudah bilang, ini 3, you mesti pikirkan. Oke. Kalaupun nggak bisa kita hapus semua impornya, minimal kita kurang-kurangi dari tahun ke tahun. Itu. Silakan Bang Bara. Oke, sebentar. Nah, kalau tadi sudah disebut soal petani milenial, saya juga jadi pengen colek Waduh. Mbak Novi. Ini memang beneran petani milenial, petani happy ya. Mbak Novi sudah sejak 2019. Iya, 2019. Betul, aktif di media sosial membagikan konten-konten soal farming, soal pertanian. Mungkin mau curhat apa kendalanya di lapangan? Oke. Sebelum curhat ini aku cerita dulu ya Pak ya, kok bisa sih Novi petani happy ya. Dulunya itu sempat viral kan sebelum jadi petani saya itu penyanyi dangdut. Nah, terus banting setir jadi petani happy. Nah, itu sebelum pandemi tahun 2019 saya diajarin sama keluarga, daripada lahannya kosong mending dimanfaatin gitu toh. Nah, tujuan dari saya tiap bikin video itu untuk menginspirasi anak-anak muda. Kan banyak toh Pak, dulu anak-anak muda itu nggak ke ladang. Saya ke ladangnya di dataran tinggi, di pegunungan. Jadi kalau bapaknya tadi kan itu bahas di mana tuh? Allah. Di kaki gunung Merapi Merbabu. Merbabu. Iya. Tapi Subur saya sekali di ya Merbabu. Di Merbabunya? Iya, Oke. di Merbabu. Tadi kan Bapak ini semuanya kan bahasnya tentang padi sama jagung. Saya kan jadi bingung toh. Terus tapi saya sudah punya pertanyaan nanti buat Pak Wakil. Sudah punya pertanyaan. Nah, keluhan jadi di tempat saya itu banyak Pak. Yang terutama itu ada pupuk. Terus di tempat saya itu kan musimnya itu nggak mesti, kadang Mungkin boleh dijelaskan dulu yang ditanam Apa yang Mbak Novi udah apa? apa yang udah dilakukan? Betul. Oh iya, oke. Yang aku tanam ada kentang, terus bawang merah, terus bawang daun loncang itu. Terus ada sawi, ada brokoli, ya sayur dan lainnya itu. Nah, kalau pas musim hujan itu sering dong ngeluh Pak, soalnya terkena jamur itu loh, bikin rusak. Nah, terus kadang kalau kita panen itu harganya anjlok, padahal modalnya kan udah banyak, modalnya udah gede. Saya aja kemarin pas akhir puasa itu kan nanam kentang, modalnya itu sampai 5 juta. Modal untuk bibitnya ya Pak ya, habis 5 juta. Lah kok sasi apa ya Mbak kemarin itu? Sasi kemarin itu panen. Iya, bulan kemarin itu Oh, panen. bulan kemarin ya. Iya, maaf. Bulan kemarin panen. Nah, Iya, kemudian bulan ada kemarin untungnya nggak tuh Mbak Novi dari 5 juta modalnya kemarin tuh? Tidak ada. Berapa kemarin jual kentangnya? Itu cuma 1 juta tok. Jadi rugi 4 juta? Iya, padahal itu Terus kan tenaga itu. tenaga, terus prosesnya penanaman, terus pupuk. Iya, lebih terus ya. bibit. Jadi keluhannya di situ. Terus ini Pak, saya punya pertanyaan. Gimana ya Pak biar tidak mumet sama musim iklim yang tidak menentu ini? Ada cara yang lain nggak Pak supaya tanaman tetap subur dan aman, terus harga jualnya juga bisa naik? Oke, jadi mungkin sudah ada belum ya cara-cara modernisasi pertanian yang saat ini bisa memprediksi cuaca dan kaitannya dengan petani-petani yang melakukan. Mungkin kalau harga dari jualnya TGIF bisa naik ada gitu. nggak teknologinya Pak Eka? Ya,
tadi ya di The Garden Integrated Farming ini kan salah satunya kita membuat pupuk tadi yang organik tadi. Nah, salah satunya bukan hanya pupuk tuh, di pupuk itu kemudian ada enzimatik dan ada pestisida juga yang organik juga, Prof. Jadi kebetulan memang di sana salah satu yang kita lakukan adalah kita melatih petani ini membuat pupuknya juga gitu. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Jadi bukan hanya kita kasih jadi pupuknya, tapi kita juga mengajak mereka membuat ya pupuk, ya enzim, ya pestisida tadi itu secara organik sih. Jadi Sejauh ini bisa seperti menjawab itu. kesulitan mendapat pupuk itu tadi Iya, ya Pak betul. Eka ya? Jadi bukan hanya padi ya. Kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu saya datang langsung ke Lombok ya, di Mandalika itu kangkung, Pak. Ini kangkung kita coba juga di situ, di lahan itu juga hasilnya bagus banget, Pak. Jadi memang tumbuhnya lebih bagus Tapi gitu. besok Bapak ke tempat saya ke Boyolali. Oh, siap. Langsung diundang loh. Iya, iya. Iya, soalnya Nanti kita coba. tempat penggadian itu loh Pak. Iya. Yang Bapak tadi bilang itu kan tempatnya di mana aja toh. Terus kok di tempat saya nggak ada. Ya, Makanya memang. Bapak ke tempat Ya. saya terus diajari Iya. gitu. Baik, nanti saya catat ya. Ya. Habis ini ya Pak Eka ya, tolong ya Di Pak. tempat Iya. saya itu pada tahu lah cara pengolahan pupuk organik itu Ya. gini, terus nanam-nanam organik itu kayak gini Ya. gitu. Kan di tempat saya belum ada penyuluhan ya, belum ada penyuluhan Pak. Ya. Ya. Mohon ya Pak ya, Pak Menteri. Mas Dar, ini berarti tadi yang juga sempat dibicarakan dengan Bang Bara ya soal pupuk yang ternyata distribusinya aja berbelit-belit ke lapangan. Salah satunya mungkin Iya. cerita Mbak Novi ini hanya satu dari sekian banyak petani yang tidak mendapat pupuk subsidi itu tadi. Jadi gini, ya, jadi saya paham ya, semua orang itu sebetulnya pengen dapat pupuk subsidi. Iya. Tapi tidak semua komoditi di cover pupuk subsidi. Oke. Jadi komoditi yang di cover pupuk subsidi itu adalah tanaman pangan, yaitu adalah tanaman pangan ya, itu adalah padi, jagung, kedelai, kemudian singkong. Tanaman perkebunannya adalah tebu. Nah, tanaman hortikulturanya itu cabai. Nah, jadi kentang, kemudian sayuran itu memang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Makanya susah. Ya nanti berbagai alasan lah ya. Salah satunya tuh udah kebutuhannya lain, Mbak. Jadi kalau Mbak Silvi misalnya nanam caisim atau nanam kangkung, itu nanti kebutuhan pupuknya tuh beda ya. Jadi ini kan, jadi memang tidak di cover. Jadi ini adalah policy kita, itu tidak mengcover tanaman hortikultura selain cabai. Nah, kenapa cabai di cover? Salah satunya juga cabai ini adalah penyumbang inflasi terbesar di Indonesia betul. ya. Nomor satu kan cabai. Nah, mungkin saya mau cerita. Ini harus bertransformasi memang, dan ini butuh waktu, khususnya mungkin melibatkan banyak anak muda. Kan di kita ini nanam hortikultura, buah-buahan dan sayuran, itu rata-rata kan di lahan terbuka ya. Karena memang dari sisi inputnya lebih murah. Sehingga tapi juga ancaman hama, kemudian penyakit karena di lahan terbuka jauh lebih rentan ya. Sebetulnya kalau kita menilik success story yang juga sudah banyak yang sukses di Indonesia, itu memang harus mau bagusnya tuh pakai greenhouse, itu, pakai rumah kaca ya. Rumah kaca. Kalau kita pergi ke Belanda, saya habis dari Belanda mungkin beberapa bulan yang lalu, kemarin juga menteri dari Kementerian Belanda juga ke Kementerian Pertanian. Mungkin greenhouse kita tuh tidak perlu secanggih mereka, karena mereka itu kan musim dingin dikasih pemanas, musim panas dikasih AC gitu. Nah, kita kan nggak perlu, kita cukup pakai greenhouse. Tujuannya adalah untuk melindungi dari hama penyakit, itu yang paling utama. Ya. Selain itu juga nanti inputan itunya, pupuknya itu bisa langsung semacam drip irrigation dan lain-lain. Saya di Kementerian Pertanian Bang Bara itu ada. Ini aku ngomong terus ya, yang lain. Apa-apa dong. Ya, Nggak apa-apa Pak. Bagus. Mumpung di sini Mas, Di silakan. Kementerian Pertanian itu Mbak, itu ada balai di Ketindan itu di Malang itu. Dapat hibah dari pemerintah Korea. Itu ada greenhouse. Waduh, full teknologi. Udah pakai IoT lah ya kan. Internet of Things itu udah pakai semua sensor dan lain-lain. Saya tanya harganya dulu berapa? Harganya 3 miliar. Kalau 3 miliar itu saya kira pengusaha seperti beliau ini mungkin juga udah ini dulu lah, udah takut duluan ya. Iya. Kemudian saya challenge, kalau bisa bikin hasilnya sama, sistemnya sama tapi dengan cara yang sederhana, maksimal 200-300 juta, saya akan carikan
dananya. Ya. Dan berhasil Mbak Silvi. Di mana? Di Malang. Saya lagi mau siapkan modulnya supaya semua orang tuh bisa ngunduh dan niru Pak. Ini kan masalahnya masalah budaya tadi itu. Sehingga dengan 300 juta atau 200 juta kelihatannya mahal. Tapi nanti dalam long term, dalam long run itu lebih hemat. Karena akan lebih hemat biaya perawatan, pestisida yang nggak ada, pupuknya lebih terawat. Dan kualitas dari produknya itu bisa dibilang karena nggak ada pestisida, itu orang bisa mengklasifikasi organik gitu. Ya. Nah sehingga bisa dijual ke tempat-tempat yang lebih, nah itu loh. Jadi ini salah satu yang, nah kemudian apa yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian? Kita ini ada namanya program YES gitu ya. YES itu tadi beda ya, kalau petani milenial tadi kan brigade untuk urusan tanaman pangan ya, mengelola lahan luas-luas. Nah kalau ini YES ini orang ada yang ekspor gula aren, ada yang mengolah gula aren, ada yang bikin melon dan lain-lain itu ada pelatihannya ya. Ada Nanti Mame juga tuh yang. udah lah, nanti setelah dari sini nanti aku kirim orang ke tempatmu ya. No, mau langsung Oke. diduplikasi Iya. nanti greenhouse-nya Kan ya aku Mbak sering itu Novi. Pak, tahun kemarin kan collab sama kementerian toh. Ya. Oke ya, tak tunggu Setelah ya Pak ini ya. Mbak Novi ya. Ditunggu di Boyolali. Iya, tak tunggu di Boyolali. Kalau dari Bang Bara, ini kan melihat ada banyak inisiatif ya sebenarnya dari masyarakat, misalnya seperti Mbak Novi, petani happy milenial yang mensosialisasikan betapa happy dan bahagianya menjadi seorang petani. Nah kemudian dari Pegadaian juga mereka punya program TGIF tadi. Nah kalau dukungan dari Kementerian Koordinatornya sendiri terhadap inisiatif-inisiatif ini supaya next bisa collab lebih jauh lagi dan tentunya jangkauannya lebih luas lagi. Ya, jadi Sylvie sebelum saya jawab pertanyaan itu, tadi ada dua hal krusial juga yang sangat penting ya untuk mencapai swasembada yang saya tidak sebutkan. Tapi sangat-sangat penting, ini kunci sekali. Kita sudah melakukan impres pada dua hal. Satu mengenai irigasi, yang kedua juga soal penyuluh. Kenapa krusial? Karena kunci untuk bisa kita memboost production di pertanian itu adalah infrastrukturnya harus baik kualitasnya. Betul. Bicara soal kualitas infrastruktur pertanian adalah irigasi, salah satu yang pokok ya, Prof ya. Nah ternyata kita juga mengidentifikasi ya, dan ini didukung oleh Master, irigasi kita di seluruh Indonesia ini, walaupun negara pertanian, kebanyakan itu adalah peninggalan zaman Belanda dan zaman Pak Harto. Ya. Jadi setelah kita melakukan reformasi tahun 98, ini tidak menjadi prioritas. Sekarang 27 tahun kemudian kita baru sadar, oh iya, ini kita neglected selama ini, 25-26 tahun. Nah sekarang waktunya kita juga memberikan prioritas. Tidak mungkin kita bisa memboost, meningkatkan produksi di pertanian tanpa kita memperbaiki kualitas irigasi. Dan juga selama ini oleh Pemda ternyata irigasi, pembangunan irigasi itu atau perbaikan irigasi tidak menjadi prioritas. Sehingga dengan impres gitu kita ambil otoritas. Kita pusat diberikan kewenangan untuk memberikan langsung dana misalnya ke kabupaten, kita lihat di situ ternyata irigasi tidak cukup atau perlu dibangun baru. Kita bisa deploy uang langsung. Betul ya, dana ya dari pusat. Begitu. Ya, itu satu. Yang kedua, penyuluh ini juga ya. Penyuluh itu perannya sangat sentral dalam petani. Betul Prof ya? Iya betul. Ya. Tapi lagi-lagi ternyata selama ini manajemen penyuluhan itu, penyuluh itu tidak menjadi prioritas karena selama ini diserahkan itu kepada pemerintah daerah. Betul. Waktu kita melakukan desentralisasi tahun 2000-2001, itu salah satu hal yang kita otoritasnya kita kasih ke daerah. Ternyata tidak menjadi prioritas. Ya. Jadi satu, banyak daerah tidak mempunyai, Pemda tidak merasa adanya kebutuhan untuk meng-hire, mempekerjakan penyuluh, dananya dipakai untuk prioritas lainnya. Yang kedua, ternyata gaji penyuluh itu rendah sekali. Bahkan ada yang saya dikasih tahu ya, hanya 300.000 per bulan. Bisa apa coba? Nah, lagi-lagi karena melihat masalah ini, kita identifikasi ini, lagi-lagi kita bikin impres ya, untuk mengambil otoritas pusat. Jadi kalau kita lihat nih, dari satu daerah, ternyata jumlah penyuluhnya kurang. Ya udah kita deploy uang dari pusat kepada daerah untuk bisa mempekerjakan penyuluh di daerah Tapi ini tersebut. sudah jalan Bang? Sudah? Sekarang ini, artinya maksudnya saya mau tambahin, ini menggambarkan betapa Pak Presiden Prabowo, itu setiap ada kendala, kesulitan, itu cepat. Ya, keputusan cepat. Jadi ini Dan itu langsung kita buat payung hukumnya berbentuk impres. Jadi kuat gitu. Betul. Tak Ya kan, membantahkan Mas Dara? ya.
Jadi mulai tahun 2026 nanti seluruh penyuluh pertanian itu yang menggaji dan menjadi anak buahnya Kementerian Pertanian. Pusat. Ya. Oke, jadi akan berada di bawah langsung. Saya mungkin nambahin dikit aja, masalah irigasi Prof. Mungkin menjadi satu informasi atau pengetahuan buat dunia akademik. Jadi dulu karena desentralisasi, irigasi itu dibagi kewenangannya. Oh, untuk sebesar ini kewenangan pusat, yang segini kewenangan provinsi, yang segini kewenangan kabupaten. Dan masing-masing tidak boleh mengurusi kewenangan di luar kewenangan dia. Oke. Eksklusif ya. Itu kan susah ya, padahal petani kan di hilir ya. Iya. Misalnya di sini di kabupaten ini udah diperbaiki di pusat, pakai anggaran APBN, pakai APBD provinsi udah diperbaiki, yang Dan kabupatennya nggak disitunya diberesin, masih kacau. ini kacau. Jadi maksud saya ini sesimpel itu. Akhirnya ya udah kita lapor, Pak Menko Dibantu oleh Mas Dar. dibantu semua pertanian kita, Pak ini nggak beres Pak, dibikinlah Perpres, dibikinlah Impres, sorry bukan Perpres, dibikinlah instruksi Presiden untuk membereskan urusan irigasi sehingga siapapun bisa mengerjakan kewenangan siapapun. Ya. Loh, kalau enggak ya kita susah Pak ya. Ini ada primer, sekunder, tersier. Primer pusat, sekunder provinsi, tersiernya kabupaten. Kan nggak bisa Pak, dibangun tersier aja, tapi primer sekundernya enggak, ya kan nggak jalan juga. Jadi harus satu kesatuan. Ini satu koreksi buat kita ya. Demokrasi itu baik, tapi maksud saya di bagian yang kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Ini kita perbaiki gitu. Betul, ini jadi concern saya juga tadi mengenai penyuluh dan irigasi ini. Tadinya juga mau saya tanyakan, tapi bersyukur sekali. Sudah langsung dijawab ya. Sudah ada impres makanya, luar biasa ini. Dan saya harus katakan Bang Bara ya, ini Kemenko Pangan ini kompak sekali, kompak banget. Kita ini satu suara, gitu. Baik, saya anggap ini kebangkitan pertanian juga karena kami di pertanian khususnya di akademisi juga ini juga concern terhadap perkembangan pertanian akhir-akhir ini, termasuk jumlah petani yang tertarik, bahkan tidak hanya sistem pertanian tapi juga manusianya juga Pak. Itu jadi concern kami semua ini. Dan ini kami berharap sekali ini dengan Presiden Pak Prabowo ini kelihatannya ada tanda-tanda kebangkitan lagi nih. Mudah-mudahan makin banyak juga yang tertarik tidak hanya menjadi tukang ojek, tapi juga mau terjun lagi seperti Mbak Novi ini. Jadi ini saya kira Kita penting harus sekali. ciptakan orang seperti beliau ini jutaan. Ini Iya, betul. Silakan Bang. saya tambahkan juga Prof. Tadi betul sekali mengenai salah challenge ya. Itu kan keberhasilannya. Tapi kita dalam melakukan men-set satu target, kita juga harus bersikap measured gitu. Tidak juga bermuluk-muluk. Makanya kita fokus pada 4 komoditis itu untuk swasembada itu. Swasembada pangan di tahun ini, betul. Jadi kita juga tahu lah, kita kan punya keterbatasan, ini sesuatu yang merupakan big undertaking, bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita fokus dulu kepada 4 ini. Kita sadar bahwa memang ada soal produksi wheat yang harus ditingkatkan, karena kita ketergantungan pada import besar sekali. Soybean juga besar sekali, bawang putih. Tapi kan satu-satu kita, Pak. 4 dulu ini, dan Pak Presiden itu awalnya men-set target itu, dari segi time itu, awalnya 2029, tahun 2029. Kemudian beliau ini, majukan ke 2027. Nah, jadi kan Tiba-tiba jadi tiba-tiba itu beliau kemukakan pada waktu pidato di G20 Summit kalau nggak salah ya. Itu udah rundingan belum tuh dimajuin deadline-nya? Jadi artinya kita juga harus bersikap measured gitu ya Prof. Jangan bermuluk-muluk. Jadi kita fokus di 4 komoditis itu. Nah, lagi setelah itu nanti tentu kita akan melihat komoditis yang lain begitu. Nah, bicara soal Novi ini saya pikir sangat bagus sekali ya. Karena gini juga, kita sadar ya ternyata bertani itu bukan merupakan profesi yang dianggap cool gitu. Yang atraktif, terutama bagi kalangan muda. Yes. Karena satu, penghasilannya rendah. Kedua, capek. Dilihat, aduh apa ini bertani kan. Nah makanya inisiatif yang dilakukan oleh Novi ini sangat penting sekali. Jadi supaya kita, kalau di negara-negara maju kan banyak anak muda masuk ke pertanian. Itu profesi yang dianggap honorable, terhormat. Tidak di Indonesia. Nah ini harus kita. Nah makanya inisiatif yang dilakukan oleh Novi ini, apa yang Novi kerjakan di daerahnya itu, di Boyolali itu sangat bagus sekali. Dan kita akan dorong. Apapun yang Novi nanti perlukan, ya kasih tahu pada kami. Nanti akan kami bantu. Pasti. Nanti saya akan lapor ke Menko kami, Pak Zulkifli Hasan. Ada orang seperti Novi. Kalaupun nanti kami schedule untuk visit ke sana. Kami lihat langsung apa yang Novi kerjakan. Karena betul sekali Mas Dori, ini harus kita support ini. Kita perlu berapa juta Novi seluruh Indonesia ini. Sebetulnya kan orang kita ini kan senang yang berhasil ditiru ya. Jadi memang kita harus menciptakan pilot keberhasilan ya. Betul. Nah apalagi program petani milenial juga penting.
Rata-rata berapa sih income petani sekarang? Maksudnya 1 Kecil juta lah, nggak sampai kan? iya, 1 juta per bulan. 1 juta kan kira-kira? Kalau anak muda ya misalnya, daripada dia petani mendingan dia ke kota, dia kerja sebagai di pabrik, dia bisa dapat upah minimum kan? 3 juta, 4 juta begitu kan. Daripada dia petani hanya dapatkan 1 juta untuk apa? Jadi memang betul. Nah, salah satu cara yang tadi kita lakukan kan, makanya kan income terhadap petani harus kita tingkatkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadi mengharuskan Bulog untuk membeli gabah di Dan Bulog pun minimum hanya gabah, price. Prof. Ya. Kan ini juga ada HPP jagung 5.500. Ini mau ini kan Ya, jagung tadi. ini kan musim kemarau nih, nanti ada panen jagung itu kita lagi siapkan untuk ngambil nyerap jagung juga. Ya. Tapi promoting agriculture ini luar biasa karena ya yang masuk perguruan tinggi Pak, yang masuk pertanian juga makin sedikit Pak. Iya. Jadi Karena bukan sesuatu yang menjanjikan, Pak. Ya. justru itu, Agriculture itu bukan sektor yang dianggap promising. justru itu. Tapi dengan promosi dari berbagai pihak termasuk government yang effortnya besar ini di agriculture, di pertanian ini, mudah-mudahan juga masyarakat atau calon-calon mahasiswa ini juga sudah mulai melihat bahwa pertanian itu bukan sesuatu yang tidak menarik gitu. Kita buat supaya Komentarin Novi ya, sorry dikit aja 1 menit. Jadi gini Prof, banyak orang tuh sebetulnya mau bertani, ya entah bikin greenhouse atau pelihara lele atau apa itu semua ya. Banyak diantaranya tuh belajar dari sosmed. Dan dari sosmed itu banyak yang tutorialnya tuh keliru. Itu menjadi koreksi bagi kita di kementerian. Kita harus membuat semacam modeling. Modelingnya itu nggak bisa pakai naskah buku tebal 400 halaman. Nggak ada yang baca, itu masalahnya. Jadi memang mesti dalam bentuk audiovisual. Itu satu hal yang lagi saya coba ramu. Karena kita nih ya di pertanian Bang. Era YouTube sekarang ini Era semua YouTube. Orang visual ya. Kadang-kadang ada cara memelihara misalnya kopi maka dipupuk yang ini, dipupuk yang itu. Iya, iya. Banyak yang keliru Pak. Banyak yang keliru. Benar. Banyak yang keliru. Jangan jauh-jauh deh. Misalnya orang nanam sawit. Mohon maaf ini, ada orang dolim Pak. Dia jualan bibit sawit palsu. Parah ya. Wah ini beli dari sini. Begitu itu tanam ditungguin 3 tahun. Nggak nunggu-nunggu. Nggak buah. Rugi 3 tahun dan rugi. Itu Pak. Jadi ini menjadi koreksi tentu saja. Betul Prof, tidak semua berhasil terus. Tapi kan kita menceritakan apa yang sudah kita kerjakan. Dan bukan berarti challenging yang Prof tadi sampaikan, kemudian kita lupakan gitu Bang. Ya kan? Nah itu, jadi kita ingin orang budidaya kentang, itu yang benar tuh dipupuk apa, bibitnya belinya di mana, dipupuk berapa hari sekali. Kemudian kalau udah panen kira-kira jualnya kemana gitu. Nah satu hal lagi yang menjadi concern di Kemenko Pangan ini mengelola yang namanya neraca komoditi. Ya. Masalah neraca komoditi itu begini, misalnya kita ngomong daging, kebutuhan daging kita setahun berapa, maka produksi dalam negeri oleh peternak kita berapa, maka impornya harus berapa. Bawang putih neraca komoditi. Nah, kita lagi tarik beberapa komoditas yang selama ini masih menjadi kewenangan di tempat lain, itu misalnya singkong. Singkong itu sekarang ini masih di Kemenko Perekonomian karena di situ ada tapioka dan seterusnya. Ini kita mau tarik ke Kemenko Pangan supaya kita ini ngerti. Jangan sampai ngimpor tapioka tapi petani singkong kita di Lampung di mana-mana Nggak dapat apa. dibeli dengan harga murah, kesejahteraan nggak meningkat. Termasuk kentang gitu. Kita pengen kentang ini sebetulnya kentang industri, kentang untuk bikin rendang sama yang ini yang mana gitu. Nah kita ingin Kemenko Pangan sekarang memegang peranan yang penting. Di situ ada neraca dari produksi dalam negeri sama kebutuhan impor. Kalau kurang impor nggak ada masalah kan, kita ini kayak kentang mungkin ada kentang khusus ya untuk French fries yang barangkali harus impor, tapi kita juga ekspor. Betul. Ada sebagian kan misalnya kita impor raw material, kemudian kita olah, kemudian kan kita ekspor lagi kan ada begitu, ada begitu. Itu contohnya. Kayak coklat kan kita produksi dalam negeri. Itu yang purple lah, yang paling kuning. Itu kita ekspor. Kita ekspor. Misalnya seperti coklat, kita produksi coklat Prof, tapi kita juga impor coklat dari Afrika, diolah di Tangerang, kemudian kita ekspor ke seluruh dunia. Oke. Nah itu maksudnya, ini gambaran juga gitu. Nah yang penting adalah komoditi yang sangat penting bagi rakyat kita. Ya kan, selama beras dan bensin beres itu kan urusan, itu adalah perkataan salah satu ahli ekonomi di tahun 70 berapa itu, selama beras dan bensin beres kan
tenang. Indonesia tenang. Food energy biasanya. Ya, artinya pangan dan energi beres, Betul. maka yang lain insya Allah aman. Tapi kalau bicara mendengar tadi ya Mas Dar katakan sebenarnya banyak yang mau tapi banyak yang bingung juga harus Betul. mulai dari mana ya. Nah mungkin ini yang juga dilakukan Pak Eka ya lewat tadi TGIF-nya memberikan penyuluhan langsung kepada petani bagaimana caranya ya Pak Eka ya. Ya, mungkin sebelum ini saya tadi mau sedikit komentar yang Profesor sampaikan juga bahwa dari temuan kami yang di lapangan ke kampus, kami ada menemukan kampus yang memang kampus ini ya ini bukan IPB ya Pak ya. Kampus ini dulu itu fakultas pertanian ini sangat mendominasi mahasiswanya dari semenjak puluhan tahun lalu gitu. Tapi saat ini itu ternyata peminatnya betul tadi Pak. Di kampus itu peminat turun gitu. Banyak sekali yang mungkin ya ke bidang lain ya, ke ekonomi, ke IT terutama itu banyak sekali. Nah ini kan mungkin juga jadi sedikit ada ini juga ya di dunia pendidikannya gimana nih caranya menarik minat kaum milenial ini untuk bisa masuk ke sana. Nah, makanya kemudian ini kami juga menemukan juga di kelompok tani yang kami libatkan. Mayoritas yang ikut di kelompok tani ini memang ya dari sisi usia itu usia yang sudah jelang pensiun. Iya. Dan tentu saja ketika kita edukasi gimana cara bikin pupuk dan sebagainya ya dengan disparitas kompetensi yang seperti itu agak sulit itu. Dengan waktu yang 3 bulan, itu kan 3 bulan Pak proses untuk membuat pupuk organik ini. Nah butuh keuletan dan sebagainya. Nah kami memikirkan gimana caranya supaya ini anak-anak muda ini nanti sebagai generasi petani kita ke depan gitu. Nah saat ini yang kami lakukan adalah betul tadi Pak Wamen sampaikan ada tadi disinggung sedikit misalkan terkait masalah drone ya tadi ya. Kami saat ini juga anak-anak muda coba kita ajak nanti kita libatkan di titik-titik yang menjadi piloting tadi itu kita libatkan tapi bukan sebagai petaninya tapi sebagai operator untuk kita latih untuk yang drone-nya tadi misalnya untuk yang tadi pupuknya itu. Kemudian yang kedua, kami membuat di kita ada namanya The Gade Space. The Gade Space ini adalah lokasi titik yang tempat untuk menjual sepertinya produk UMKM. Tapi masuk di dalam juga adalah dari sektor-sektor tadi yang mungkin kayak Mbak Novi tadi ya, dari perkebunan misalnya dia mau ada jual di sana bisa. Dan kami membangun namanya marketplace-nya juga ada The Gade Mall, di situ juga bisa. Nah itu anak muda tuh seneng tuh ketika kita ajak ayo kita masuk ke dunia pertanian ini tapi di bagian yang tadi itu tadi mungkin di sosmednya dan sebagainya. Kami mencoba masuk ke sana sih untuk coba mengajak. Itu memang penting banget untuk kita gimana menarik anak-anak milenial ini sih untuk ke depan supaya petani-petani kita juga makin hebat nanti ke depan gitu. Dan rencana mungkin duplikasi program TGIF ini di lebih banyak daerah di Indonesia gimana Pak ke depannya? Ya. Targetnya? Ya, targetnya kita setiap waktu kita akan selalu meluaskan sih ya. Seperti bulan depan misalnya kita mau coba lagi di wilayah Sulawesi Selatan, ada di mana di Goa, di Maros itu juga ada titik-titik pertanian itu kita coba kembangkan. Tentu ya tadi kalau mau bilang kita kan terbatas juga dengan kemampuan juga ya. Berapa jumlah petani, jumlah Indonesia kan luas banget. Mungkin kalau diajak sama-sama dengan yang lain mungkin akan jauh lebih ringan nantinya. Setelah ini ya, collab kerjasama bareng-bareng ya. Oke, nah itu tadi ada sejumlah PR penting yang masih jadi catatan. Salah satunya regenerasi petani, menciptakan lebih banyak petani muda seperti Mbak Novi ya. Sayang sekali sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pasti ingin ditanyakan sama Mbak Novi dan juga Prof. Tapi waktu yang membatasi kita. Jadi sebelum menutup Indonesia Connect pada hari ini, kan tadi sudah ada beberapa highlight ya dalam diskusi. Nah tentunya apa sih harapan Bapak dan Ibu terhadap ketahanan pangan nasional? Mungkin bisa dimulai dari Mas Wamen. Ya itu tadi ya. Sebetulnya pertanian kita ini kan namanya PT Pertanian Indonesia ya. Jadi lahannya punyanya artinya di dalam wilayah NKRI yang mengerjakan petani, kita ini supporting sistemnya kan. Artinya produktivitas itu diproduksi oleh petani kita. Nah, kalau dua poin aja. Apapun yang kita kerjakan itu dua maksudnya. Satu adalah meningkatkan produktivitas nasional dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan kita. Yang kedua mensejahterakan petani. That's it. Ya kan? Yang mengerjakan sejahtera, hasilnya pun maksimal. Caranya bagaimana? Dua. Intensifikasi, pompanisasi, pipanisasi dengan bibit yang unggul, dengan presisi pertanian presisi dengan berbagai macam. Pemanfaatan teknologi. Artinya lahannya nggak nambah, lahannya di situ aja, tapi yield
produktivitas dalam 1 hektarnya itu meningkat. Termasuk di situ juga ada pembelian per unitnya juga dengan harga yang baik. Gitu. Jadi itu intensifikasi. Sisanya ekstensifikasi itu Prof, ya tentu saja untuk jaminan masa depan. Pro dan kontra selalu ada, tapi pemerintah melihat bahwa ini satu keharusan. Kita tidak bisa menunggu semua orang setuju kemudian kita baru melakukan. Tidak bisa juga orang sudah lapar semua baru kita mau cetak sawah. Kita harus bisa memprediksi. Nah, saya melihat itulah tugas negara. Negara itu tugasnya punya visi. Visi itu ibarat Ronaldo atau Messi. Visinya besar. Jadi dia pegang bola, dia tuh bervisi. Bola itu nanti akan saya lempar ke sana akan disundul sama Haaland atau disundul sama siapa misalnya gitu ya. Jadi artinya visi itu penting gitu. Kita tidak bisa, peran negara itu tidak hanya menjalankan hari-hari, kalau lapar dikasih makan, kalau haus kasih minum, enggak. Tapi juga harus memikirkan jangka menengah dan jangka panjang dari masa depan bangsa kita. Khususnya di sektor pangan, di tengah gejolak yang sekarang ada, kita enggak ngomong lagi. Orang sekarang di sosmed lagi mikirin bukan pangan, tapi kita bisa enggak bikin roket kayak Iran. Maka sebelum itu roket seperti Iran akan dipikirkan oleh pihak lain tentu saja, ada sains dan teknologi dan seterusnya. Tapi pangan basic dari kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Pangan secara kuantitas kita penuhi dan kesejahteraan petani bisa kita jaga. Itu aja menurut Oke saya. Mas Dar, terima kasih. Mbak Bara silahkan. Ya, jadi mengenai soal ini ya, swasembada ini sesuatu yang memang it is a must, ini suatu keharusan. Karena itu adalah kunci dari yang dinamakan dengan food security. Ketahanan pangan dari suatu negara yang berdasarkan self-reliance terhadap self-production, produksi sendiri ya. Seperti sudah saya katakan, sudah saya ilustrasikan, kalau terjadi apa-apa ya, ada disrupsi terhadap supply chain misalnya. Bisa aja misalnya suatu negara itu tetap ingin menjual komoditasnya kepada kita, tapi barangnya tidak bisa dikirim. Karena ada konflik misalnya, ada disruption di supply chain. Itu bisa terjadi. Nah itu akan memberikan impact yang luar biasa bagi food security kita. Jadi sudah waktunya memang kita menciptakan self-sufficiency di bidang pangan ini. Nah kami di Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus bekerja keras ya, melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasi kami, terutama ya, termasuk dengan Kementerian Pertanian ini, agar ini semua bisa kita capai. Kita membantu Presiden Prabowo agar bisa menciptakan self-sufficiency ini. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk future generations. Kita investing in the future, bukan hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa depan. Nanti kita akan, ini suatu legasi akan kita tinggalkan kepada anak-anak cucu kita. Dan kita melakukan ini, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada partisipasi, kolaborasi dari private sector, ya, dari BUMN seperti PT Pengadaian, ada orang seperti Novi ini, ya, dari publik langsung, dari masyarakat, yang melakukan inisiatif tanpa ketergantungan pada pemerintah. Tapi, nah ini sesuatu yang sangat perlu dan harus kita dorong terus. Tentu saja expertise dari dunia akademik juga tetap kita perlukan gitu kan, untuk kunci bahwa kita harus bisa mencapai self sufficiency ya kita meningkatkan productivity ya Prof. Nah productivity di situ adalah kontribusi dari profesor yang sangat kita butuhkan ya. Pengadopsian teknologi seperti apa itu semua harus kita duduk sama-sama dan kita figure out lah apa yang harus kita lakukan ya. Dan sudah waktunya dan ini menjadi komitmen kita, komitmen kami di pemerintah bahwa ini harus kita capai. Terima kasih. Oke, kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Pak Eka, silahkan. Ya tentu saja sebagai BUMN kami akan sangat mendukung program-program pemerintah di sini. Dan juga yang kedua kami memiliki tanggung jawab sosial juga untuk lingkungan. Dan tadi kaitannya dengan petani kami juga tanggung jawab juga bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin tadi ada sedikit yang ditanyakan Profesor juga kenapa mesti emas gitu ya. Jadi memang kenapa emas? Memang kita ada tugas edukasi juga ya. Apalagi sejalan bahwa awal tahun kemarin Pak Prabowo di Pegadaian itu udah meluncing Bullion Bank gitu kan. Bahwa kita ingin bahwa Indonesia memiliki Bullion Bank. Udah nggak mesti kemana-mana, mesti menjadi sebuah ekosistem emas di Indonesia. Nah kenapa emas? Ya tentu saja jawabannya cuma satu, bahwa emas tahan inflasi gitu.
Kalau kita lihat dari awal program tahun 2018 itu harga emas masih 700.000 tuh. Saat ini udah mendekati 2 juta gitu loh. Bahkan investasi tahun ini yang paling menguntungkan itu adalah emas dengan kenaikan 35% gitu. Nah, kita ingin supaya apa? Supaya selain meningkatkan hasil produktivitas dari petani tadi, kita juga mengedukasi untuk sadar investasi gitu. Supaya menekan konsumtifnya, kemudian bisa memikirkan untuk masa depan. Tujuannya untuk mengemaskan Indonesia. Gitu. Oke, Indonesia emas ya. Prof, silakan Prof. Langsung saja terkait dengan Indonesia Emas 2040, saya kira salah satu modal utamanya adalah manusia. Dan supaya manusia itu kualitasnya bagus perlu makan yang baik. Dan itu adalah dari makanan, dari pertanian. Dan kalau kita tanyakan siapa pahlawan tanpa jasa, menurut saya tidak hanya guru, tapi juga petani. Jadi kelihatannya senang sekali saya mendengar dari Bapak-Bapak semua bahwa kelihatannya ini masa kebangkitan lagi pertanian kita di Indonesia. Mudah-mudahan petani makin sejahtera, banyak generasi muda seperti Mbak Novi yang terjun langsung di bidang pertanian sehingga pertanian itu bisa maju lagi dan kita bisa swasembada. Tidak hanya swasembada, juga barangnya nanti accessible untuk semua masyarakat. Karena yang penting juga selain swasembada juga accessible untuk semua kalangan masyarakat. Saya kira itu saja, terima kasih. Terjangkau untuk semua ya Prof ya. Betul. Oke. Mbak Novi? Ya, harapan saya sebagai petani saya itu ingin mencontoh harapan saya ya Pak ya. Saya sebagai petani, saya ingin menjadi contoh petani milenial buat para petani di luar sana dan menginspirasi anak-anak muda tidak usah menjadi petani, tidak usah gengsi menjadi petani karena pekerjaan petani sangat mulia dan dibawa happy aja karena keluhan dan kesah tetap ada. Ya tadi udah aku bilangin keluhan dari petani itu karena pupuk langka, terus harga jualnya anjlok. Ya semoga Bapak yang ada di sini bisa mendengarkan keluhan dari para petani yang lain. Oke, jangan gengsi jadi petani ya. Di bawah happy ya Mbak Novi ya. Betul. Sesuai namanya petani happy, luar biasa. Terima kasih banyak. Diskusinya daging sekali. Saya mau mengucapkan terima kasih. Mas Dar terima kasih. Bang Bara terima kasih. Pak Eka makasih ya. Prof Purnama terima kasih. Mbak Novi terima kasih. Tentunya ini menjadi akhir dari Indonesia Connect episode pertama soal swasembada pangan. Semoga lewat diskusi, lewat komunikasi kita pada hari ini menghasilkan sinergi nyata dan tentunya satu tujuan utamanya yaitu menuju kedaulatan pangan nasional. Saya Skolastika Silvia, sampai jumpa di Indonesia Connect selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Bagus sekali. Thank you ya Mas. Thank you Mas. Mengemaskan Indonesia kini dan nanti, Pegadaian Bullion Service, pilihan terbaik masa kini.